Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, ini saya hanya cerita tentang kasus yang kita ketemukan itu sebelum puasa. Ya. Jadi begini, ada seseorang itu kemarin, maaf kata ya bahasanya. Jadi ketika dia berhubungan suami istri ya, mungkin dia itu salah posisinya atau mungkin seperti apa. Tapi intinya sih begini, intinya itu berarti alat kelaminnya itu mengalami, kalau dia membahasakan begini ya, begini kemarin bahasa dia itu membahasakannya bahwa alat kelaminnya itu patah. Begitu bahasanya. Tetapi setelah kita sudah ketemu, ternyata bukan seperti itu. Jadi begini, saya cerita dulu sedikit ya. Ada seseorang kemarin itu menghubungi kita, bahwa katanya itu ketika dia berhubungan itu terjadi kecelakaan pada alat kelaminnya, yang menyebabkan alat kelaminnya itu langsung dia membahasakan itu patah. Jadi patah itu menyebabkan Mr. P itu mati total. Nah, ternyata setelah kita sudah jumpai orangnya, setelah kita sudah cerita panjang lebar, nah ternyata kecelakaan itu menyebabkan pembengkakan. Jadi pembengkakannya itu pada waktu itu besar, pembengkakannya. Jadi setelah teman ini ya, kita sebut teman aja ya. Jadi setelah teman itu melihat di YouTube, ada beberapa informasi yang ditemukan di YouTube itu, bahwa informasi yang pertama begini, ketika terjadi kecelakaan pada alat kelamin itu yang menyebabkan patah begini, jadi caranya itu katanya harus diambil pembedahan kecil ya. Itu difungsikan untuk menjahit ototnya itu, biar tidak artinya biar bisa berdiri lagi. Kemudian seperti informasi yang didapatkan dari YouTube itu butuh proses pemulihan yang justru sangat panjang sekali. Mungkin bisa berbulan-bulan dan bahkan bisa melewati tahunan. Tetapi dia mendapatkan informasi dari yang lain itu juga, bahwa katanya alat kelamin itu tidak bisa patah. Karena apa? Karena yang ada di alat kelamin itu kan tidak ada tulangnya. Jadi yang sering kita sebut patah itu kalau ada tulang. Tetapi kalau tidak ada tulang, yaitu bukan patah, kemungkinan dia itu kalau bahasa itu kemarin dia sobek ototnya itu, yang menyebabkan Mr. P itu langsung mati.
Nah, maka diambil juga tindakan itu katanya dijahit lagi. Nah, setelah kita ketemu kemarin itu kan kita berbincang-bincang sama orangnya. Setelah kita lihat, oh ini sebenarnya yang dimaksud itu kalau secara kita diagnosa secara pribadi begini. Di alat kelamin itu tidak ada tulang. Artinya dia itu murni otot dan pembuluh darah. Adapun di dalam itu ada pembuluh yang arahnya ke air seni, ada juga satu lagi itu pembuluh yang arahnya ke air mani. Jadi itu murni pembuluh darah dan otot. Ya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa alat kelaminnya patah, sebenarnya kita ada sedikit pertanyaan. Apakah bisa alat kelamin itu patah ataukah hanya memar saja? Karena ketika alat kelamin itu mati kan bisa ditekuk-tekuk juga. Hanya saja ini kondisinya ini kan dalam waktu ketegangannya tinggi ketika dipaksakan dengan tekukan yang keras. Nah, ini yang menyebabkan biasanya itu otot itu langsung bunyi crack gitu, terus langsung langsung mati. Begitu. Jadi artinya kesimpulannya kalau kita melihat itu hanya sobek. Kalau saya secara pribadi itu sobek. Ada sobekan di otot-otot itu. Kemudian ada pelukaan di pembuluh darah. Karena apa? Karena ketika kita lihat kemarin alat kelaminnya itu kan bengkak. Kemudian warnanya agak hitam kecoklatan. Kemudian memar. Nah, jadi terus dia mengatakan ini polanya bagaimana bang katanya. Saya bilangin ini mengatasi ini sederhana. Karena apa saya bilangin sederhana? Karena kasus ini sebenarnya kan sering dijumpai di lapangan. Sering dijumpai di lapangan oleh teman-teman kita juga sering dijumpai di lapangan. Tetapi tidak ada yang artinya itu berani cerita. Karena apa? Karena ini dianggap masalah tabu. Tetapi kalau saya berpikiran begini, ini dari satu sisi ini dianggap tabu, tetapi di sisi lain kita berada di dalam kondisi pengobatan. Artinya kalau kita membahasakan itu seringan mungkin, kemudian sehalus mungkin, agar bahasa itu tidak terlalu kasar ya. Terus kita paham apa yang dimaksud dari bahasa itu. Nah, jadi saya bilangin kasus ini sederhana. Insya Allah ini kondisi begini ini beberapa hari ke depan insya Allah selesai. Dan bahkan bisa dipakai lagi. Begitu. Obatnya apa bang? Katanya pada waktu itu. Coba saya lihat dulu. Oh ininya. Oh, alat kelaminnya gitu ya. Saya lihat, oh kalau begini, tekniknya begini. Kalau memarnya begini, ada pembengkakan ini ketika dicek ini biasanya pembuluh darah ini ada pelukaan, artinya darah itu keluar. Yang kedua itu ada memar yang menyebabkan pembengkakan. Yang ketiga itu tekniknya bagaimana caranya itu pembuluh darah itu bisa nutup lagi. Yang kedua bagaimana caranya otot itu bisa diregenerasi. Artinya biar bisa otot itu sambung lagi. Tanpa harus kita bedah dijahit. Bahasanya begitu. Nah, terus pakai apa obatnya? Katanya. Ya pakai ini. Alhamdulillah tuh kita punya obat di kantor itu yang cepat untuk menutupi pelukaan yang kaitannya dengan pendarahan.
maka dikasihlah nanti nama obatnya itu Hemostak. Yang kedua, nanti pertanyaan saya itu ada rasa nyerinya atau tidak. Saya tanyain, oh ini bang nyeri banget katanya. Oh ya sudah, nanti ketika diminum Hemostak itu insya Allah nanti rasa nyerinya akan hilang. Nah, kemudian untuk mempercepat regenerasi sel yang ada di otot-otot itu, maka saya ada satu ide. Karena apa? Karena saya kan sering menangani tulang patah, tulang terkilir. Jadi saya punya atau kita punya obat yang namanya Menbon. Jadi Menbon itu fungsinya itu untuk meregenerasi sel-sel yang ada di tulang itu dan kemudian menyambung otot-otot yang sobek. Maka saya kombinasilah Menbon itu dengan dengan Hemostak itu. Maka yang satu nanti kita hilangkan dulu rasa nyerinya, itu yang pertama. Yang kedua, pembuluh darah itu bagaimana caranya biar darah itu tidak mengalir lagi. Yang ketiga itu bagaimana caranya kita itu menutupi menutupi atau otot itu harus diregenerasi ulang. Alhamdulillah setelah diminum 1 hari, setelah diminum itu kan selalu saya kontrol. 1 hari setelah diminum obat itu rasa nyerinya sudah berkurang. 2 hari setelah diminum bengkaknya sudah mulai menurun. Tetapi saya ceritakan kemarin, ini untuk pembengkakannya ini bisa dikompres. Dikompres itu dengan kondisi begini bukan pakai air hangat, tetapi pakai air dingin seperti pakai es gitu ya, sudah dikompres sama dia. Jadi 2 hari setelah dikompres itu sudah mulai mengecil ya. Kemudian setelah minum obat 3 hari setelah minum obat rasa nyerinya sudah 70% hilang. Nah, sampai pembengkakannya juga sudah mulai mengecil. Jadi ke-5 hari minum obat itu sudah hampir normal. Alat kelaminnya itu. Yang ke-6 hari sampai 7 hari minum obat rasa nyerinya sudah hilang. Kemudian alat kelamin yang sudah rasa nyerinya itu hilang, terus sudah pembengkakannya sudah normal, di hari ke-8 dia coba lagi. Dicoba lagi berhubungan apakah masih ada kendala setelah diobati. Alhamdulillah katanya sudah tidak ada kendala lagi. Padahal yang waktu saya ke sana itu, maaf kata ya, alat kelaminnya itu begini, patah gini. Bukan patah lah ya, tapi posisinya begini nih. Tidak begini lagi, udah begini. Nah, kemudian setelah diobati sampai 8 hari, udah bisa begini lagi. Artinya sudah normal lagi. Jadi sebenarnya begini teman-teman semua ya. Jadi yang ingin kita bicarakan sebenarnya, kasus ini kan sangat jarang dibahas. Karena apa? Karena tidak semua orang mau membahas kasus ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman saya yang ada di kedokteran itu, ketika melihat pembahasan kita ini, kalau teman-teman membutuhkan obat yang lebih cepat, ya, yang lebih cepat untuk pemulihan untuk kasus itu, insya Allah kita menyediakan. Kemudian bagi teman-teman yang tidak berada di dunia kesehatan, kalau teman-teman melihat tentang pembahasan ini, maka silahkan dihubungi ke nomor yang kita cantumkan. Jadi insya Allah ini tidak mengecewakan. Dan proses pemulihannya ini hanya hitungan hari. Tidak sampai 2 minggu, tidak sampailah. Karena apa? Karena kasus yang kemarin yang kita tangani itu, kasus seberat itu lebih kurang hanya 7 hari, 8 hari. Jadi
Ya lebih kurang kalau dimaksimalkan kemungkinannya bisa sekitar 10 hari sampai 15 hari lah insya Allah ini kasus ini sudah selesai ya. Jadi insya Allah teman-teman semuanya, hari ini kita cukupkan dulu pertemuan kita. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.